satu-satunya lagi bahwa ternyata UHC kita tuh salah satu UHC tercepat Tercepat? di dunia. Wih. Ya baik, jadi itu kan universal health coverage. Oke. Nah intinya memang ada 3 dimensi di dalam universal health coverage ya. Tidak ada program gotong royong yang lebih besar daripada program JKN. 33 provinsi sudah UHC, 452 kabupaten kota sudah UHC. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah beserta tentunya DPRD-nya gitu ya, Oke, ya. karena komit untuk mensukseskan program JKN ini. BPJS Kesehatan. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis Dan saya host magang Yoma Di podcast BPJS Kesehatan. Widih, apa kabar nih Brosis? Alhamdulillah, sejahtera. Sejahtera, makin subur sih saya lihat. Iya, banyak makan. Pak. Banyak makan. Apa Iya. pupuknya cocok? Cocok ya Bu, jadi makin gede saya. Makin gede gini ya. Mas Yoma juga, iya, Mas Yoma juga ini kelihatan makin ini Makin apa? berbrewok. Iya dong. Ini akar sebenarnya, bukan akar. Akar rambut misalkan. Akar rambutnya nambah kesini. Nunggu kesini. Iya, Gitu, iya, siap. iya. Hari ini kita ngobrol apa nih hari ini? Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin bahasan seru soal UHC. UHC apa nih? Mau berantem? Bukan tuh UFC. Oh iya, salah ya. UHC itu Universal Health Coverage. Widih, bahasa Inggrisnya. Coba lagi. Universal Health Coverage. Widih, apa tuh? Terus apa tuh? Mau kita bahas apa? Nah, justru itu kita mau bahas itu karena BPJS Kesehatan itu sudah genap 10 tahun mengelola program JKN. Waduh, 10 tahun ya? Iya. Satu dekade dong? Satu dekade. Wih. Dan kepesertaannya itu sudah melonjak jauh. Dari awalnya tuh sekitar 133 jutaan Oke. 2014. Oke. Sekarang pertengahan Juli saja sudah 274 juta lebih loh. Jadi dari 114, dari 2014, 2023 sampai saat ini 27. 274. Waduh, kurang dari 10 tahun itu ya? Kurang dari 10 tahun. Wih, deh, pasti ada a man behind Iya. this approval dong. Betul, dan satu-satunya lagi bahwa ternyata UHC kita tuh salah satu UHC tercepat Tercepat? di dunia. Wih, di. Waduh. Berarti ada yang mengelola dong. Ada mastermind-nya. Ada mastermind-nya. Nah, siapa nih mastermind-nya? Nah, ini kabar infonya, mastermind-nya ini adalah pemecah rekor dunia. Oh, kenapa itu? Karena dia punya rekor dunia, Mas Sis. Rekornya apa? Karena dia ini dari awal lahir, beliau dari awal lahir sampai sekarang nggak tidur-tidur. Oh, siapa itu kira-kira? Langsung saja kita sambut Bapak David Bangun. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan. Wede, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Wede. Selamat siang. Pak, saya penasaran, itu Bangun itu marga atau apa Pak? Marga itu Batakaro. Oh, Batakaro. Aku bisa bahasa Karo masih. Apa? Kuja kamnaku. iya, Wah, iya. goman kam. Wah, udah makan kam? Bisa. Bisa. Bah, kumaha damang? Wah, oke, kemana? Kok tiba-tiba dari Batak ke Sunda? Bah, kumaha ada, Mang? Kenapa saya ngomong gitu? Karena Pak David ini juga ternyata lama di Sunda. Oh, iya, Pak. Iya, lahir besar di Sunda. Lahir besar di Sunda, Pak. Oh, tapi punya marga? Nggak kelihatan kayak orang Batak ya malah. Iya. Oh, berarti dia punya darah Apa Sunda orang dong? saya Kora, Batakaro asli. Oh, tapi Dua-duanya. Oh, bisa bahasa Karo dong, Pak, Bapak. Saya ngerti aja. Oh, ngerti. Bahkan bisa ditipu lah gitu. Nggak bisa ditoko-tokohi ya, Pak. Gitu. Malah Bapak jagonya bahasa Sundanya. Oh iya. Jadi kalau bahasa Sunda, bahasa Batak tiba-tiba kayak mana contohnya? Ya itu. Bah, kumaha damang? Siap. Pak, sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Biasanya Ini emang- harus sehat selalu kan ya. Oh, sehat selalu Menjaga dan kesehatan. energik maksudnya. itu Iya, Bapak. itu jiwanya muda banget ya. Jiwanya muda banget, nggak pernah beranjak ini, nggak pernah tua jiwanya. Bangun terus ya. Bangun terus Bangun makanya terus. tadi Bangun. pemecah rekor dunia dari awal beliau dilahirkan biasanya nggak pernah tidur. Karena kalau nggak bangun berarti Pak David tidur namanya. Iya, soalnya sekalinya tidur susah ganti nama. Jadi bapak David tidur. Jadi Pak David bangun aja. Iya, luar biasa. Aduh, makasih banyak Pak udah hadir pada podcast kali Iya. ini. Nah, kali ini kita tuh mau bahas tentang UHC, Pak. UHC itu Pak. Banyak yang nanya nih, Pak. Iya. UHC itu apa sih, UHC Pak? itu apa Pak sebenarnya? Iya, baik. Jadi itu kan universal health coverage. Oke. Nah, intinya memang ada 3 dimensi di dalam universal health coverage ya. Jadi yang pertama, dimensi pertama itu masalah seberapa banyak masyarakat yang terlindungi kesehatannya. Oke, seberapa banyak Itu, masyarakat? Ya, itu Oke. cakupannya. Oke. Kedua adalah tadi kan bagaimana yang terlindungi kesehatannya. Yang kedua adalah aspek bagaimana layanan kesehatan, kemudahan mengakses Oke. dan kualitas dari akses kesehatan Oke, tersebut. jadi akses dan kualitas ya Pak. Ya. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana mengakses layanan kesehatan itu tanpa menimbulkan masalah keuangan. Oke. Artinya nggak mahal gitu ya. Oke. Gitu. Jadi Oke.
tiga aspek itu yang menjadi ukuran sesuai dengan WHO tuh. Oke. Iya. Oh, berarti WHO langsung mendefinisikan Iya, Pak ya? betul definisinya. Jadi ukuran-ukurannya selalu ada. Satu tadi cakupan, yang masalah tadi finansial itu adalah sejauh mana out of pocket. Oke. Masyarakat tuh masih mengeluarkan uang untuk ketika berobat. Iya. Yang paling ideal tentunya gratis gitu Benar, ya, benar. ketika berobatnya. Iya, Yang iya. ketiga adalah mudah dia mengaksesnya. Oke. Nah, gitu kurang lebih. Oh, begitu. Jadi ada 3 cukupan itu Iya, yang Tiga utama. aspek, tiga dimensi Benar. istilahnya. Betul, betul, kan ya. betul, betul. Dan tidak hanya memastikan banyak terdaftarnya, tapi juga memastikan bagaimana aksesnya mudah Betul, untuk betul. didapatkan oleh masyarakat ya Pak ya. Ya. Jadi tidak hanya merekrut peserta, tapi juga mengembangkan dan meratakan fasilitas kesehatan ya Pak ya. Betul, dan saya Direktur Kepesertaan ya, itu bertanggung jawab untuk aspek yang pertama tadi. Oke, aspek pertama tadi ya Pak ya. Aspek pertama tadi. Cakupan Sementara kepesertaan. aspek kedua, Itu cakupannya. ketiga, itu tentu ada direktorat lain. Benar, Itu benar. Asalnya BPJS lah. Benar. Lalu kenapa ini UHC ini Pak jadi salah satu goals yang harus dicapai Pak? Iya, Iya, Pak. jadi ini memang menjadi suatu goals ya, karena memang ada keyakinan bahwa ketika masyarakat itu terlindungi kesehatannya, out of pocket-nya rendah, maka itu berdampak terhadap kemajuan bangsa dan negara. Benar. Jadi bangsa yang maju tentunya adalah ketika semua masyarakatnya itu terlindungi, Oke. bisa mengakses dimanapun Benar, dengan kualitas benar. ini, dan tanpa mengeluarkan uang yang tinggi Iya, gitu benar. Jangan sampai asalnya orang itu tidak miskin menjadi jatuh miskin Benar. ketika dia menjadi sakit gitu lah Oke, ya. iya. Jadi memang itu kalau sustain SDGs, Iya, SDGs. itu salah satunya aspek UHC itu menjadi parameter juga untuk menjadi ukuran dari suatu negara. Jadi lah, ini gitu. peran pemerintah dan peran negara memastikan bahwa masyarakat sehat dan masyarakat tidak terbebani perekonomiannya jika mereka sakit ya Pak ya. Nah, betul. Nah, Gitu. itu yang menjadi Yang paling penting ini. itu, Jadi ya. kalau kita lihat bahkan di RPJMN ya, RPJMN 2020-2024 itu sudah ditekankan juga aspek seperti itu. Di dalamnya ada masalah stunting dan sebagainya, tetapi termasuk juga adalah pada tahun 2024 ditargetkan 98% masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta JKN. 98% ya Pak ya? Iya, jadi Oke. RPJMN itulah yang menjadi salah satu tolak ukur kita. Dan tanpa terasa memang tahun ini adalah tahun terakhir untuk RPJMN 2020-2024 ya. Oh, Iya kan? terakhir. Benar. Ya. Ya, tapi- setelah itu kita masuk babakan RPJMN Yes. 2025-2029. Target baru lagi ya Pak ya? Baru gitu. lagi. Iya. Tapi bahkan kalau targetnya itu akhir 2024, tapi sampai saat ini pun masih bulan Juli, BPJS sudah sampai mana Pak targetnya itu Pak? Ya, itu ya. Jadi Iya. kita memang Iya. dulu ketika awal-awal mungkin merasa pesimis ya. Iya. Kok kita diberi target yang demikian berat gitu Betul. ya. Kalau kita mulai tadi ya, waktu dimulainya BPJS itu kan 134 juta. 2014 itu Pak ya? Ya, berarti itu 2014. kan saat itu kurang lebih 50% lebih sedikit ya. Iya. Betul. Membayangkan 98% itu 48 lagi, Pak ya? Capek enggak gitu Berat ya. banget itu kayaknya, Pak. Tetapi ya puji syukur nih gitu ya atas peranan semua berbagai pihak saling mendukung gitu ya. Jadi posisi sampai dengan sekarang ya tanggal 19 itu kita sudah mencapai 97,83%. Dikit lagi loh. Biasa 97,83%. Iya, 83%. Angkanya kurang lebih kita perlu merekrut kurang lebih 450.000 orang lagi nih. Sedikit lagi ya. Sampai Desember, dari Juli, Agustus, September, Oktober, Iya. November, Desember, 5 bulan lagi Jadi kita bahkan kita sama-sama nih ya. Waduh, dengan jajaran, betul, ya, betul, sama-sama dengan betul, jajaran. betul. 1 Agustus harus nih 98%. Wah, Oh, Ya, iya. gitu Bisa kan? bisa ya Pak ya. pasti bisa itulah, nih. ya kita bahkan ya ya udah memberi komitmen lah ke berbagai pihak ya, ke Kemenko PMK, bahkan di Kemenko PMK juga sudah menulis surat ini ke Bapak Presiden menyampaikan gitu ya bahwa kami prediksi pada bulan Agustus amanat RPJMN ya termasuk juga peta jalan nih, ada Perpres 39 oke. 2023 itu yang menyatakan harus 98 nih. Nah, jadi di dalam surat tersebut Menteri Menko PMK itu sudah menyatakan prediksi kami Agustus sudah akan tercapai. Dan itu akan jadi kado HUT RI. Wah. Waduh, Itu yang kita targetkan Itu nih. yang kita targetkan. Wah. Bulan Agustus ya Pak ya, Ya. tercapai semuanya, itu akan jadi salah satu kado yang luar biasa loh buat HUT RI loh. Jadi program JKN KIS di mana BPJS ya sebagai penyelenggaranya gitu bisa
menyampaikan ke seluruh masyarakat Siap. Indonesia Iya, ya, betul, terutama mungkin nanti Bapak Presiden Siap. tentunya Iya, Nah, betul, kita sudah betul, mencapai betul. hasil Waduh. tersebut. Jadi- Jadi suatu kebanggaan kepada pada masyarakat, kepada dunia juga. Oh, Iya, tentu sih. Ya, tentu. Luar jadi, biasa sih ya, itu. jadi memang salah satunya juga kita berharap ISA ya, International Social Security Security. Association itu akan memberikan apresiasi kepada Indonesia Iya, ya, termasuk tentunya BPJS lah ya, kita Betul. sebagai penyelenggara. Dengan segala halang rintang semuanya, BPJS bersama dengan seluruh stakeholdernya Ya, berhasil. 10 tahun BPJS, 10 tahun kelima RPJMN gitu RPJMN, ya. luar biasa loh. Iya, tapi bahkan belum sampai di waktu target deadline-nya pun sudah Iya. tadi prediksi itu tercapai di Agustus ini, Pak ya. Iya. Itulah makanya kita jadi salah satu kado terindah ya. Iya, jadi kado bukan dalam bentuk barang ya, tapi kado dalam Iya, bentuk iya. cakupan kesehatan semesta ya. Betul. Waduh. Dengan ini menjamin masyarakat untuk dimana kesehatan mereka mendapatkan proteksi kesehatan yang nyata. Iya, Gitu. iya. Tapi dari sekian banyak nih Pak peserta yang masuk UHC itu ya peserta BPJS Iya. itu Iya. segmen apa aja Pak yang paling dominan? Ya, jadi Iya. memang kalau kita lihat secara segmen-segmen, yang paling banyak tentunya adalah penerima bantuan dari APBN. Oke. Ya, PBI ya. Ya, baik, Jadi kurang lebih 40% itu ya Oke. totalnya gitu. Jadi walaupun tidak semuanya aktif gitu yang itu kurang lebih 40%. Oke. Nah, segmen kedua adalah ini apa? Pekerja. PPU ya, Pak? PPU ya. Iya. PPU baik itu swasta BU maupun negeri. Ya. Oh iya. Nah, itu kurang lebih jadi 40%, itu kurang lebih 25%. Oke. Nah, 25% itu adalah yang pekerja. Pekerja ya. Selanjutnya segmen ketiga itu adalah penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Oke. Oh. Jadi Oke. PBPU dan BPPemda. Oke, oke. Nah, jadi itu kurang lebih 20%. 20%. Oke. Ya, 20%. Berarti kalau kita ambil rata PBI dari dua tempat pusat maupun Pemda sekitar 60% ya, Pak ya? 60%, terus pekerjanya 25%. 25%. Sisanya? Nah, sisanya 12% lebih itu adalah yang mandiri. Oh, yang bayar rutin mandiri setiap bulan ya, Pak ya? Nah, itu kalau udah ya dapat 98 atau Iya. kurang lebih profilnya seperti Oh, itu. berarti Jadi penerima 60. bantuan, pekerja, baru terus yang didaftarkan mandiri. Pemda, Pemda. dan yang terakhir adalah Mandiri. yang mandiri. Yang mandiri. Jadi yang mandiri itu sebenarnya porsinya tidak sebesar yang lain ya. Oh, Iya, iya, iya. ya. Iya, iya, Bahkan iya, kalau iya. kita lihat itu tadi adalah yang terregistrasi, yang sudah Registrasi, kita rekrut. betul. Iya, iya, Tetapi benar, kita benar. bisa juga pandang dari sudut yang aktif ya. Jadi yang aktif. aktif. Nah, Iya, benar. Jadi kalau yang PBI itu 40% ya, yang aktifnya kurang lebih 35%. 20%. Nah, Oke, ada yang baik. sudah tidak diaktifkan lagi. Iya, 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 iya. Kemensos, Iya, gitu. iya, Oh, iya. ini sebenarnya harusnya nggak usah Iya. dibantu lagi, Iya. itu 35%. Betul. Sedemikian juga dengan yang Pemda. Oke. Jadi Pemda itu 20%, tapi yang aktifnya 15%. Oke, oke. Ada gap 5% ya. Ya, Ada jadi 5%. ada kurang lebih gap 5%, itu juga yang Pemdanya mungkin ada kesulitan Iya, iya. anggaran atau ini nggak layak Iya, untuk iya, dibantu. iya, iya. Kalau yang pekerja itu dari 25% itu yang aktif 21%. Oh. 20. Jadi ada juga 4% Ada 4%, masyarakat nah, cuma yang 4%. di, Iya, iya, iya. di PHK, Iya, 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 belum iya. dapat pekerjaan lagi. Iya, di iya, tempat iya. lain. Betul. Yang mandiri itu kurang lebih setengahnya. Oh. Jadi dari 12% 6. itu 6% yang aktif. Oke. Sehingga secara total kurang lebih yang aktif itu 77%. Dari dari Ya, 97%. ada 20% tidak aktif, 77% Oke. aktif. Ta- Jadi itu profilnya yang Betul, Oke, tapi berarti kalau dihitung-hitung tadi menjadi catatan kita bahwa untuk yang dari pemerintah baik itu APBN ataupun APBD untuk pusat ataupun daerah itu yang non aktif itu kan memang bukan wewenang BPJS Kesehatan ya Pak? Itu kan di luar. Ya, jadi Ya. Kemensos atau pemerintah Ya, daerah menonaktifkannya. Oke. Termasuk yang PHK ya. Iya, iya. Kalau PHK kan memang ada permasalahan Iya, perusahaan dan sebagainya. ada dinamikanya, Pak, ya. dinonaktifkan. Nah, itu yang memang kita agak sulit untuk Iya, mencegah iya, iya. dinonaktifkan. Betul, Tapi betul. tentu kita akan terus Terus semangat mendekati, untuk kita menghadapi. menghubungi Oke, oke. mereka, Betul. mengirim dengan WA dan sebagainya. Semuanya Ketika ada. Anda dinonaktifkan, ayo daftar di segmen lain sesuai dengan status Anda saat ini. Benar, Nah, Berarti gitu lah ya. PR besar kita sekarang itu ya mungkin yang lain juga masih ada gap, Iya. tapi yang mandiri ini. Ya, mandiri. Yang bayar sendiri ini kan lumayan Setengahnya 20%, tuh, ya. setengahnya tuh. setengahnya, Ya. betul. Saya tuh ingat dulu tuh waktu podcast sebelumnya Hah? dengan Pak Pak David David, ini hah? pernah mengatakan bahwa
ada dua kondisi, yaitu ability to pay Yes. Ya, dan dengan juga willingness to willingness to pay. pay. Ya, Nah, ya, kalau ya, bisa ya. diambil kesimpulan kalau Mandiri ini bisa jadi ya, mungkin ada faktor ability to pay juga ada, Betul. tapi bisa jadi mungkin faktor utamanya adalah willingness Willingness to to pay-nya. Nah, memang itu sebabnya nanti akan berkaitan juga dengan strategi kita ke depan. Oke. Jadi ketika Siap. tahun ini kita mencapai Achieve. cakupan 98%, Ya. maka kalau kita bicara tahun depan 2025, 2026 dan selanjutnya tantangannya jadi berbeda. Benar, benar. Yang dari 77% ini kita inginnya sih 100% 100%. Aktif. Ya. Ya, 100% aktif sehingga strategi kita ke depan itu adalah kira-kira gimana ya caranya? Ya. Ya, kan Nah, itu cakupannya yang- udah selesai nih, udah Betul. tercapai, sekarang keaktifannya. Ya, keaktifannya. Ya, Jadi kita benar. sudah mulai nih menyusun Oh. skema-skemanya ya. Skemanya. Mungkin boleh di-spill dulu Pak, satu dua gitu Pak. Boleh di-spill dulu Ya. sedikit aja Pak gitu Pak. Kalau dalam film teaser. Teaser gitu Pak. Kira-kira Trailer, apa tuh trailer. Pak langkah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Pak? Satu ya programnya itu adalah sebenarnya ini sharing iuran. Oh. Sharing Itu iuran gimana Pak ini konsepnya Pak? Kalau sekarang dinamakan Sri Kandi gitu ya. Wah, Walaupun saya Kandi. juga terus terang masih belum hafal ini Sri Kandi itu singkatannya apa ya. Panjang ya Pak ya? Nggak apa-apa, kan Tapi belum kalau launching. secara, Iya. secara esensi itu adalah sharing iuran. Oke. Jadi tadi ya seperti kita gambarkan bahwa yang paling banyak itu adalah penerima bantuan dari Pemerintah. pusat Iya, iya. APBN. Ah. Nah, terus yang cukup banyak juga adalah yang dibayarkan oleh Pemda. Iya benar. Nah, 20% ya sehingga Pak ya? muncul pertanyaan apa bedanya ya? Yes. Yang dibantu oleh Pemerintah pemerintah pusat pusat dengan yang dibayar oleh Pemda. Iya. Nah, kita melihat bahwa seharusnya yang dibayarkan Pemda itu adalah masyarakat yang sedikit lebih mampu dibandingkan yang PBI ya. Iya, iya. Nah, sedikit lebih mampu daripada yang PBI. Nah, tetapi kenapa ya mereka dibayar 100% gratis? Yes. Mungkin ke depan harusnya mereka harus juga dong Oke. kontribusi. Ya. Nanti baru terkait yang tadi willingness to Willingness pay. to pay. Ya, Ya. kita sasar di titik willingness to pay lah. Iya, iya, Itu iya. paling Jadi penting, kalau betul. 35.000 dikali jumlah anggota keluarga masih dirasakan berat, ayo kita tawarkan Anda cukup 15.000 atau Oke. 10.000. Benar, benar. Sisanya oleh Pemda. Oleh Pemda. Ada sharing. Iya, Iya. ada sharing iuran. Benar, Nah, benar. dengan begitu mungkin Akan makin banyak. masyarakat jadi makin banyak. Mungkin ada pride juga. Yes. Saya itu bayar loh. Iya. Ya. Ya. Bayar walaupun Ya. dibantu oleh pemerintah. Jadi ini suatu bentuk gotong royongnya tetap terjaga ya. Artinya Iya, iya. masyarakat dia membayar Ada, sebagian, berkontribusi. Pemdanya sebagian, Ya. Betul. dan tentunya dia mendapatkan layanan yang sama gitu Yes. ya. Nah, ini yang akan kita inikan lah gitu ya. Benar, Jadi atau kalau memang ini masyarakatnya benar-benar nggak mampu sekali tapi sebenarnya agak cukup itu misalnya ya ART ya misalnya. Ya, ART, Mungkin majikannya merasa berat kalau saya harus bayar semuanya Iya, kepada iya. keluarganya gitu Ya, kan. ya. Jadi satu keluarga kan harus betul. Jadi majikannya membayar sebagian yang tadi yang 10.000 atau 15.000-nya, 20.000-nya dari Pemda. Oke. Atau masyarakat ini UMKM yang kecil gitu ya. Masyarakat UMKM itu juga mungkin mereka masuk koperasi. Oh. Ya. Terus mungkin ada dana CSR. Iya. Oh, jadi manfaatkan itu juga ya Pak Iya. ya? Kita kawinkan dengan dana anggaran dari Pemda. Ya, cocok. Nah, Cocok. jadi itu kita harapkan sih dari sekarang yang tadi saya sampaikan itu bahwa PMDPM yang dibayar oleh Pemda Pemda. itu kan 20% atau 15% yang aktif. Kita harapkan ini bisa jadi 25% bahkan jadi 30%. Iya, dengan skema cost sharing tadi Pak ya. Sharing itu. Jadi sharing itu Iya, gitu ya. iya, Jadi iya. tadi PBI-nya bisa 40%, Yes. mudah-mudahan pemerintah tetap dukung. Yang PDPMDA bisa jadi 30%. Oke. Oh, peningkatan di situ. Ya, jadi terus di premis sharing. kita juga itu yang tadi ya sharing. Sharing ya. Yang kedua adalah strateginya tentu ini yang terus kita lakukan adalah memastikan semua badan usaha mendaftarkan pekerjanya. Oke. Penting tuh itu, penting. Ini BU ya Pak ya. Jadi kan Penting banget kalau itu. dibilang tahun ini adalah tahun kepatuhan, bukan hanya kepatuhan Vaskes dan Iya. lain-lain, tetapi kepatuhan juga pemberi kerja. Memberi kerja. Siap. Ya, jadi pengawasan, pemeriksaan itu kita makin gencar lakukan gitu ya, Ya, karena benar-benar. kita cukup yakin bahwa pekerja formal gitu Yes. masih cukup banyak yang masih Belum terdaftar. terdaftar. Iya, Nah, ini masih yang belum terkena radar ya. Iya. belum ini. Jadi teman-teman di jajaran perluasan ini
mengencangkan ini pemeriksaan, memastikan semuanya itu seluruh pekerja itu didaftarkan oleh badan usahanya. Jadi kalau sekarang tadi saya sampaikan 21% nih masyarakat yang bekerja aktif. Ya untuk target jangka menengahnya bisa ke 25. 25. Oke. Nah, dengan cara itu kok saya cukup yakin ya bahwa 100% dari peserta itu nanti aktif semua. Karena memang kuncinya adalah siapa yang menanggung beban bayar iurannya. Karena kan konsep kita itu JKN adalah iuran, gotong royong dan iuran. Bukan langsung dari APBN. Bukan. Kontribusi dari semuanya. Semua itu ikut berkontribusi di situ. Gitu. Nah, kalau kita tidak mencari uangnya dari mana, nggak akan ada solusinya. Benar. Jadi itu tadi uang itu bagaimana kita mengkombinasikan dari UMKM atau CSR dari Pemda itu dan pekerja juga, pemberi kerja ini kita pastikan untuk bisa jadi peserta lah. Oke. Nah, bicara tentang ini Pak, tadi kan dampaknya Pak ya, dengan adanya UHC ini dampak bagi Indonesia sendiri sejauh mana Pak dampaknya? Ya, kalau yang paling mendasar tentunya sejauh ini gitu kita lihatlah gitu ya masyarakat itu rasanya semuanya sudah sadar ya bahwa dengan BPJS mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang tanpa batas. Kalau kita kan nggak ada nggak ada limit ya Pak ya? Nggak ada limit gitu ya. Jadi kalau kita lihat terus di sosial media, baik sosial media kita, semua cabang dan sebagainya, testimoni dari peserta itu udah sudah mewakili lah Pak ya, sudah mewakili apa program JKN itu loh Pak ya. Betul. Dan sepertinya itu juga punya daya gerak untuk willingness to pay juga bisa dilakukan. Betul. Jadi saya rasa makin kesini masyarakat juga makin sadar manfaat dan tentunya juga kualitas layanan yang kita berikan. Benar. Jadi tinggal sedikit lagi lah mereka untuk mau menjadi peserta atau membayar iuran tepat waktu gitu Pak. Membayar iuran tepat waktu gitu karena bayangkan sekarang ada 56 juta peserta yang tidak aktif. Kalau lah 56 juta ini membayar iuran semua, tentunya defisit kita pasti akan bisa ditunda lah. Ya. Kemungkinan defisit mungkin akan bisa kalau sekarang proyeksi kita nanti 2026 ada kemungkinan sudah defisit gitu ya. Seandainya seluruh yang 56 juta ini itu membayar iuran, tentu pasti akan lebih sustain lah gitu. Betul yang kita harapkan. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak juga ya, bahwa ternyata memang tantangan ke depannya itu memang bagaimana caranya tidak hanya cakupan pesertaannya ya. Betul. Jadi jangan sampai kalau sekarang ya peserta mandiri misalnya ya kelihatannya hanya kalau ketika mereka membutuhkan layanan baru mereka membayar iuran. Benar. Ya udah, masa saya sehat harus membayar iuran. Jadi selalu hitungannya adalah hitungan basic. Kalau saya bayar, saya akan dapat layanan. Kan? Sehingga aspek gotong royongnya ini yang terus kita inikan ya. Betul. Sosialisasi, edukasi semua pihak gitu ya, sehingga yang tidak aktif ini membayar iuran, otomatis keberlanjutan program JKN ini jadi lebih terjamin lah. Karena memang pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial atau asuransi kesehatan memang perlu kita tingkatkan lagi ya Pak ya. Seberapa penting dan fungsinya dan konsepnya seperti apa? Tidak berapa yang kita bayar itu pula yang kita dapat, bukan. Tapi berapa yang kita bayar itulah menjadi gotong royong kita untuk sama. Nah, tentunya peranan BPJS adalah memberikan layanan yang semudah mungkin, sepraktis mungkin dan jelas. Sehingga tidak ada lagi bilang kalau saya bayar iuran tapi ribet nih, gitu ya, apa-apa jadi bermasalah lah. Ada biaya, obat yang kosong, rujukannya jadi sulit dan sebagainya, ataupun perubahan data ini kok repot gitu saya kok nggak tahu bahwa saya dinonaktifkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita selalu upayakan tingkatkan gitu. Jadi kualitas seperti itu ya. Betul. Jadi ketika mereka menjadi tidak aktif gitu, kita sekarang upayakan untuk dikirim SMS atau WA. Diingatin. Udah kayak gebetan, udah makan apa belum? Ini BPJS ingatin, ini kamu non aktif loh gitu Pak. Kita harapkan seluruh peserta itu selalu mengupdate nomor teleponnya. Jadi biar bisa stay in touch. Jadi kalau nomor teleponnya diupdate, tentu kita bisa menghubungi. Terutama segmen pekerja, PD Pemda, ketika dinonaktifkan oleh Pemda, pemberi kerja, dapat notifikasi keaktifan pesertaan Anda saat ini tidak aktif nih, sehingga dia bisa melakukan
mendaftarkan diri dan sebagainya. Jadi itu yang kita upayakan supaya masyarakat itu betul. makin ini. Tapi upaya terdekat di sini Pak, kan sekarang dari sisa 450.000 nih. Ya, Upaya paling terdekat lah, paling cepat sekarang itu untuk mencapai UHC tersebut apa yang dilakukan BPJS Kesehatan? Jadi kenapa kita optimis gitu ya? Salah satunya pertama tentunya upaya teman-teman nih seluruh cabang di Indonesia itu untuk mengejar badan usaha tadi. Iya. Jadi Badan usaha Pak ya? badan usaha yang Oke. belum mendaftarkan pesertanya. Yang kedua adalah kita juga terus tanpa henti-hentinya nih mengadvokasi ke Pemda untuk mencapai UHC. Nah, jadi kita memang rencananya nih sedang kita upayakan di bulan Agustus ini ada event UHC Award. UHC Award. Itu apa Pak? Itu apa? Itu apa Pak? Itu awarding gitu UHC gimana? Awarding ini adalah pemberian apresiasi kepada seluruh Pemda yang sudah mencapai status UHC dan kita harapkan Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi akan memberikan apresiasi di UHC Award tersebut. Tahun lalu kita selenggarakan UHC Award, yang memberikan adalah Bapak Wapres ya dengan Mendagri dan Menkes gitu. Tahun ini kita harapkan Bapak Presiden yang menyerahkan. Menerima kado langsung ya. Kado ulang tahun. Ketika ada event ini gitu, Pemda yang belum UHC menjadi termotivasi lah. Iya. Jadi kita beritahu ini Agustus nih, per 1 Agustus akan menentukan Pemda Anda diundang atau tidak pada event tersebut. Siap. Per 1 Agustus ini akan menentukan ya. Jadi per 1 Agustus itulah yang menjadi tolok ukur suatu Pemda diundang atau tidak di dalam awarding event siap. UHC Award ini gitu ya. Kita harapkan sekarang udah 452 kabupaten kota. 452 kabupaten kota. Se-Indonesia Pak? Se-Indonesia. Jadi masih ada 64 lagi nih. Oh, tinggal 64 lagi. 64 lagi. Sedangkan provinsi dari 38 ya, sudah 33 nih. Tinggal 5. Tinggal 5 lagi. Tinggal 5. Berarti dalam artian 33 provinsi ini masyarakat itu lebih dari 97% atau 95 Pak? Rata-rata ya 98%, tapi 95. 95% ya Pak ya? Sudah terdaftar saja, sudah terdaftar. Itu standar 95 ya. Ya mudah-mudahan 35 lah. Provinsi. Dua lagi. Kita kejar 2 lagi gitu. 152 kita harapkan nambah lah supaya. Tapi kalau memungkinkan semuanya boleh makin bagus ya Pak ya? Iya. Masih ada waktu buat bapak-bapak di pemerintah daerah, masih ada waktu sampai Agustus. Jika memang ingin mendapat penghargaan dari presiden, silakan pastikan. Tapi jangan untuk beberapa bulan aja Pak ya. Iya. Kita pastikan juga. Kita tentu lihat juga ketersediaan anggaran. Dianggarkan atau tidak sih? Iya. Makanya kalau udah dianggarkan baru kita setuju untuk didaftar. Takut nanti masyarakatnya kena PHP ya, jangan sampai seperti itu. Tapi saya hasil itu saya bawa mata-mata. Ini punya mata-mata nih. Mata-mata. Ada Intel. Iya, Intel saya, Intel Pentium. Itu masih PU. Masih PU. Jadi ada katanya tuh ada tingkatannya juga ya, Pak, penghargaan UHC itu. Jadi Ada apa? UHC kali ini Tingkatannya. berbeda dengan yang tahun lalu ya. Kalau tahun lalu hanya UHC atau tidak, yang diundang yang UHC. Oke. Kalau tahun ini kita bikin kategori-kategori. Oh, ada kategori. Iya. Jadi tidak hanya UHC saja, tapi ada beberapa Ada kategorinya. kategori. Jadi Apa kita itu, Pak? mengikuti istilah utama, Utama. terus madya, dan pratama nih. Itu apa bedanya Pak? Nah, jadi kalau yang utama ini tentu kita pilih nih yang sudah di atas 98%. Oke. Tingkat keaktifan kepesertaannya Oke. paling sedikit 80%. Oke. Dan Pemda memang berkontribusi mendaftarkan penduduknya itu sedikitnya sama dengan rata-rata nasional, kurang lebih 15-16%. Oke. Dan memang sudah UHC paling sedikit dari sejak tahun 2022. Artinya udah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun Nah, konsisten ya Pak ya? Betul, ini dapat oke, yang oke. utama. Konsistensi paling penting. Jadi tidak hanya jumlah kepesertaan, tapi keaktifan juga dan konsistensi. Konsistensi. Oke. Nah, ini kalau yang provinsi kita harapkan Bapak Presiden sendiri yang memberikan. Dia presiden sendiri. Itu yang kita harapkan benar-benar semua yang sudah UHC berupaya untuk jadi dapat kelas utama. Iya. Jadi, Dengan cara itu Pak ya tadi ya, keaktifan dan konsistensi. Betul. Jadi sementara yang Nadia tentunya mungkin belum dari sejak 2022 nih. Oke. Gitu. Tapi harus 98 dong. Oh iya benar. Keaktifannya juga tinggi. Iya. Tapi saya baru tahun ini. Oh, Itu bisa Nadia. Nadia. Nah, sementara yang lainnya itu masuk di Pratama. Nah, baru 1 tahun, baru 95 Oke, atau 96, Siap, nah gitu siap. ya. Jadi
kita semuanya akan dapat piagam, tapi tentunya tidak sama Iya. piagam. Berdasarkan hasil kinerja juga. Hasil kinerja juga. Ya. Konsistensi, Siap, siap. komitmen, Betul. gitu yang Jadi kita emang lakukan. penghargaan ini tuh sebenarnya semata-mata di masyarakat juga Iya, sebenarnya benar. supaya men-trigger sekaligus juga apresiasi kepada Pemda. pemerintah daerah Pemda. juga Iya, yang sudah iya. mendaftarkan kepesertaan masyarakatnya. Iya. Jadi Betul. masyarakat tuh ujung-ujungnya yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat itu sendiri gitu. iya. Karena tanpa peran Pemda ya program JKN ini bakalan sulit untuk bergerak. Betul. Seperti disampaikan Bapak tadi 20% ya Pak ya, itu tuh dari Iya. pemerintah daerah, maksudnya Betul. BPJS Kesehatan. Betul. Nah, terus apa sih Pak upayanya yang mungkin koordinasi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri untuk menggait Pemda ini Pak untuk agar ini Iya. Pak? Jadi sebenarnya saat ini sih ya, kalau kita lihat 452 sudah UHC ya, sebenarnya Pemda itu sudah tahu juga gitu ya. Oh. Hanya memang kadang-kadang keterbatasan Anggaran. APBD Oke, dan anggaran. sebagainya. Tetapi saya cukup yakin ketika komitmen dari kepala daerah untuk melindungi seluruh masyarakatnya itu sudah dinyatakan Iya. itu UHC itu bisa kok gitu Iya, ya. iya, Bisa kok akan dicapai, dan tentunya masyarakat juga akan sangat apresiasi ya, Iya, iya, apresiasi kepada pemerintah daerah karena sudah melindungi Iya. mereka gitu ya. Benar. Daripada ketika ada masyarakat daerah yang sebenarnya agak kurang mampu dan jatuh sakit, itu kan biayanya jadi lebih Lebih besar. besar. Apalagi ketika misalnya penyakitnya itu yang berat yang tidak bisa dilakukan di rumah sakit di daerah tersebut, Iya. mesti dirujuk ke nasional Iya. dan sebagainya. Ya, itu Kalau lebih- tanpa JKN, Wah, biayanya besar berat sekali. sekali. Gitu. Itulah kenapa tadi Bapak selalu bisa bilang bahwa salah satu yang paling penting adalah tidak hanya kepesertaannya, tapi Yes. konsistensi. Konsistensi. Kan di situ Benar. loh buktinya. Betul. Benar. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti yang akan menang masyarakat juga. Masyarakat juga. Betul. Dengan keaktifan kepesertaannya, once mereka sakit mereka langsung bisa gunakan Betul. gitu. Karena memang ya saya rasa memang UHC ini peranan Pemda itu sangat besar. Benar, ya. benar, Tadi pertama tentunya dari sisi untuk mendaftarkan Kepesertaan. penduduknya. Benar. Kedua juga Pemda kan punya rumah sakit, Benar. puskesmas, Benar. Ada fasilitasnya. Betul. Benar. Jadi penyediaan tenaga kesehatan, Benar. akses dan sebagainya. Jadi Artinya- membuka lowongan pekerjaan, memberikan luang pekerjaan juga Pak ya. Artinya Betul, dalam betul. 3 dimensi UHC itu Hah? Pemda semuanya bisa berperan. Berperan. Tentunya. Itulah kenapa tentang UHC ini juga walaupun Pemda nanti ada pergantian kepemimpinan tetap harus sama Konsisten. kan ada tetap Harus ada konsisten. Jadi Iya. memang titik fokus di acara UHC Award ini adalah apresiasi kepada Pemda. Kepada Pemda. Karena kita Oke. sadar semua aspek dari UHC ini akan sangat bisa tercapai ketika Pemdanya punya komitmen. Ya, benar. Tapi kalau di ini Pak, kalau kita pikir-pikir kan BPJS ini program JKN ini belum 10 tahun Pak, tapi Iya, kepesertaannya sudah sampai hampir 98% pada Agustus depan. Infonya itu tuh tercepat di dunia Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita bandingkan Korea ataupun Jerman yang sejak 1800 dan sebagainya, kita cukup diapresiasi lah oleh seluruh negara luar, Oke. ISA dan ISA, sebagainya bahwa kok Indonesia bisa secepat itu ya gitu Untuk ya. mencapai jumlah kepesertaan jaminan kesehatannya Pak ya. Betul. Jadi kita memang bersyukur ketika negara sudah memutuskan hanya menggunakan satu sistem di mana seluruh perlindungan kesehatan itu dihimpun di JKN. Iya, Ya, jadi bukan hanya masyarakat tidak mampu, tapi termasuk tentara, polisi, PNS, Iya. swasta, Swasta. mandiri di dalam satu sistem. Satu sistem. Sehingga memang itu memberikan impact yang memudahkan ya untuk Memudahkan, semua ya. masyarakat. Ya, ya. Sosialisasinya seragam, layanan kesehatannya bisa diakses oleh semua segmen Ya, gitu ya. ya, betul. Sehingga ya kita bersyukur ini dalam waktu 10 tahun kita Betul. sudah mencapai, ya kita bisa bilang ini UHC lah. Iya gitu betul. ya. Dan tidak hanya yang tercepat, terbesar juga untuk satu skema. Betul. Oke. Ada Iya. skema tunggal tadi. Berarti nggak ada nih Pak di negara manapun Iya. yang Iya. dengan skema sebesar ini Pak. Betul, karena skemanya satu dan tunggal. Iya. gitu ya. Jadi untuk ukuran skema tunggal katanya kita tuh paling besar besar, ya Pak ya. betul. Kalau di tempat lain bisa dipisah atau yang segmen ini dipisah dan sebagainya. Kalau kita kan satu ya tunggal, Luar biasa. gotong royong. Jadi kalau kita dulu waktu SD kan bangsa Indonesia terkenal akan jiwa gotong royong. Benar, gotong royong. Benar. Nggak ada program gotong royong yang lebih besar daripada Betul. program JKN. Benar, gitu ya. benar. Tidak ada program gotong royong yang lebih besar daripada program Program JKN. JKN. Nih, luar biasa nih statement Bapak kita nih. Nah, ya. Makanya semoga sih makan banyak masyarakat yang ini ya, yang makin sadar dan kontribusi betul. supaya tetap menjaga keaktifan peserta JKN Itu ya Pak ya. kuncinya Itu tuh. paling kunci ya Pak ya. Sehingga ketika mengakses layanan kesehatan, nggak, wah kenapa tidak aktif? Iya. Kok ada denda layanan? Dan Wah, sebagainya. aduh, Itu semua akan terhindari kalau
tepat Rutin. waktu ya, rutin. Nah, Rutin ya. ngecek, rutin bayar iuran. Bahkan kalau takut lupa bayar iuran bisa daftar auto debit sekarang. Ada pilihannya. Jadi Cek reminder status, ada. ya. Cek status. Iya. Sebulan sekali lah. Sebulan Iya. sekali. Oh, Dan pastikan nomornya itu. nomornya kan udah jadi tunggal sekarang. Iya, ya. benar. 08118 165 165. Iya. Nah, bicara ini nih Pak, Nah, ini dengan gimana? jumlah kepesertaan semakin meningkat dan kita telah akan mencapai insya Allah UHJ pada 2 Betul. Agustus ini Pak, itu langkah dari BPJS Kesehatan untuk menjawab ekspektasi publik nih Pak. Pasti publik akan berekspektasi bisa nggak sih BPJS semakin lebih cepat, makin mudah pengurusannya atau administrasinya. Nah, itu apa Pak tanggapan dari BPJS Kesehatan mungkin dari inovasi digital atau segala macam gitu Pak? Jadi memang sejak akhir tahun lalu ya, Oke. kita melakukan sentralisasi. Sentralisasi. Beberapa layanan kita Iya, lakukan iya, iya. secara tersentralisasi ya. Oke. Yang tadi ya 08118 165 165 itu kalau tahun lalu itu tersebar di seluruh kantor cabang. Oke. Yang dinamakan Pandawa. Iya, itu. WA Pandawa ya Pak ya. WA Pandawa itu Iya, ya. iya, iya. Nah, mulai tahun lalu bulan Oktober kita sudah himpun tersentralisasi di Jogja. Oh. Jadi ada Oke. 120 orang ya petugas Pandawa yang Oke. secara konsisten menerima permintaan dari masyarakat. Iya. Oh, berarti kalau dulu setiap cabang menjawab, Iya. kalau sekarang disatuin. Satu. Waduh, cabang kan ada pekerjaan lain-lain Iya, juga. benar, betul, benar. Kalau ini benar-benar fokus dan sekarang itu bisa dibuka 24 jam. 24 Kalau jam? kebutuhannya Benar. 24 Ini kalau ini jam. kalau ini real. Iya. Karena pernah saya Pernah coba? coba Oh. malam-malam jam 9 malam saya coba cek status bisa. Bisa. Karena cek status bisa 24 jam ya, Pak ya. Ya, 24 jam. Permintaan pun bisa disampaikan 24 jam, tetapi tentu diprosesnya nanti di jam kerja. Benar, Oh. untuk administrasi ya, Pak ya. Kalau dulu jam 3 udah nggak bisa masuk. Iya, Nah, benar. jadi Sekarang minimal terima. Terima, nanti diproses. Diproses di hari keesokannya jam benar. kerja. Jadi dengan sentralisasi itu kita harapkan nggak susah-susah lagi lah. Iya, Mau betul. mendaftar, ganti Iya. ganti ke data dan sebagainya. Betul, dan Nah, pelayanannya pun bakal standar ya Pak ya. Betul, dan- Informasi bakal standar, kecepatannya semua. Ya, itu yang Pandawanya, yang administrasi ya. Tetapi pengaduan informasi. Nah, iya, itu gimana, Pak? Itu kan banyak juga tuh, Pak. Sentralisasi juga. Oh, Jadi oke. kalau dulu mungkin makan waktu 3 hari, 4 hari, Hah? itu kita namakan senada. Senada, senada cinta bersemi di antara kita. Malah nyanyi kita. Wah, salah, maaf. Nyanyi dulu, Pak. Ya gimana, Pak? Ya, Pak. Jadi senada itu dia fokus untuk memberikan informasi, Oh, terus oke. pengaduan. Pengaduan. Nah, jadi kalau ada orang bertanya gitu langsung kita harapkan jawabannya jadi jauh lebih cepat. Lebih cepat. Itu gimana, Pak, cara aksesnya, Pak? Maksimum 10 menit. Nah, Oh. cara aksesnya dari mobile JKN, Oke, aplikasi mobile JKN. JKN. bisa. atau yang 08118 Oh, Pandawa tadi. 165 juga Oh, bisa oke. pengaduan. Oh. Atau yang lewat rumah sakit atau Oke. dari semua Ada kanal kita. kanal-kanalnya. Betul. Di- itu dikumpulkan semuanya di dikumpul Senada. di Senada. Senada. Oh, makanya namanya senada. Benar. Makanya mengumpulkan semua. Yang paling penting itu kalau mau pakai Pandawa tadi, Hah? jangan lupa nomornya itu yang banyak hoax soalnya. Betul. Oh, iya. 0811 8165 165 Iya. jangan sampai Itu salah. kalau itu udah di dalam tabel langsung Iya. banget. Sampai teman saya Pak nge-DM saya di Instagram, "Yo, minta WA dong, biasa dong Pak teman." Iya, iya. Saya malah kasih nomor Pandawa Pak. Saking saya ingat nomor Pandawa Benar, benar, 0811 benar. 8165 165. Terus saya bilang, "Loh, kok logo BPJS?" Lah, salah saya bilang. Saking udah ini melekat di pikiran, Iya, saking Pak. melekat di Karena pikiran emang tuh, Pak. udah diingat. Udah. Sih. Udah Ya, diingat sih, ya. benar. Terus satu lagi nih, mulai yang tahun lalu juga sentralisasi ya. Kalau dulu kita kan hanya care center 165, Iya. ada masyarakat yang nelpon. Benar. Nah, sekarang itu kita pun menelpon, Oh. mengingatkan. Misalnya yang dulu sudah mendaftar tapi kok belum bayar nih. Oh, iya, iya, iya. Itu ditelepon. Ditelepon. Nah, Oke. tapi satu catatan nih. Apa, Pak? Kalau ditelepon itu nomornya 165. Oh, nomornya Oh, 165 Pak. Jadi 165. bukan hanya kita nelpon ke 165. Tapi ditelepon balik. Tapi kalau ditelepon Balik. ada BPJS Yes. telepon itu 165. 165 namanya. Oke. Jadi Oh. kalau bukan 165 itu hoax lah. Kalau yang telepon Anda bukan 165 tapi ngaku-ngaku sebagai BPJS Kesehatan itu hoax. Iya. Cuma 165 doang Ya, BPJS Kesehatan telepon. Ya, Pak. Kalau Betul. telepon 165. 165. Oh. Ketika 165 yang angkat, jangan telepon, jangan lupa untuk diangkat. Untuk diangkat. Karena itu Betul. real. Benar. Iya, Jadi iya. bukan teleponnya hoax, bukan dan sebagainya, bukan. Tiba-tiba minta pulsa, itu kan mama minta pulsa bukan Itu ya? mama, Iya. mama, Mama mama ya? minta pulsa. Beda ya, beda ya. Bukan debt collector. Debt atau collector. apa. Iya, bukan debt collector. 165. 165 itu real. BPJS. Iya, Kesehatan. benar. Lalu katanya juga Pak, saya tuh dengar katanya pernah ada program yang untuk capek-capek juga ke peserta lain, namanya apa? Pesair. Pesiar. Mau apa? Mau naik kapal?
naik kapal. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya Pak ya? Itu program apa Pak Pasien Itu itu Pak? masih kita jalankan juga karena gini, kalau tadi dibilang bahwa Pemda sampai level Pemda kabupaten kota itu sudah UHC. Benar. Nah ini kita zoom in lagi lebih dalam, yaitu di level desa. Desa, siap. Luar Jadi di biasa level loh. desa kita petakan dulu nih. Jadi pesiar itu kan Petakan. terus Si. sisir. Sisir. Nah, jadi di sisir itu Oh. ada agen pesiar. Oke. Ada agennya. Sama di setiap desa. Setiap desa. Jadi bukan pegawai BPJS. Oh, bukan pegawai BPJS Pak? Bukan BPJS. Itu siapa Pak? Ya, Tugas jadi pesiar ini Pak? Dia adalah yang ditunjuk oleh desa. Oh, perangkat desa. Orang-orang desa. Bukan perangkat Oh, bukan desa. juga, Pak? Jadi kadang-kadang petugas posyandu, Oh, ada agen oke. sosial Oke. atau siapapun masyarakat yang Ya. oleh desanya ditunjuk Dipercaya. Ya. untuk melakukan sisir. Oh, dari petakan, sisir. Nah, setelah disisir, oh ini belum jadi peserta atau ini pesertanya tidak aktif. Oke. Maka diadvokasi lah. Advokasi. Oh, Nah, oke. diadvokasi. Oke. Nah, mudah-mudahan setelah diadvokasi akan dilakukan registrasi. Oh, pesiar. Pesiar, petakan, sisir, advokasi, registrasi. Luar biasa. Dan ini tingkat desa, Pak? Betul. Jadi kita perhatikan ketika kota atau kabupatennya sudah UHC, itu desanya ada beberapa yang masih sangat rendah. Nah, oke. ini juga kita selalu siapkan dashboardnya lah. Oke, iya. Dashboardnya kepada Pemdanya. Pemdanya. Oh, desa-desa ini belum menjadi UHC dan sebagainya. Sehingga berbagai pihak lah. Bagaimana nih untuk meng-UHC-kan Betul. desa Oke. tersebut. Kita Jadi harapkan penetrasinya benar-benar- tuh nggak cuman ke Di daerah doang, sampai desa. sampai ke desa. Sampai ke desa. Benar-benar. Dan kerjasama dengan desa juga ya, Pak ya? Ya, Dengan ya, desa jadi juga. sudah sejak tahun lalu, tahun ini kita makin perbanyak desanya dan harapannya terus makin banyak desa yang ikut berpartisipasi lah untuk memastikan peserta itu menjadi teregistrasi dan nantinya tentu aktif terus. Betul, Oke. karena ini menunjukkan bahwa program pencegahan itu milik kita. Betul. Jadi nggak ada lagi yang bisa memajukan program ini selain kita sendiri ya Pak ya. Betul. Iya benar. Tapi Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu kan banyak programnya juga tadi. Ada yang sampai nelpon balik 165 Betul. untuk mengingatkan. Ada juga yang datang langsung ke desa-desa kan selain pasien tadi kan itu memang dari yang ditunjuk oleh desa ya nggak Pak? Ada nggak sih petugas BPJS Kesehatan yang datang langsung Pak ke daerah Pak? Jadi kita kan punya BPJS keliling yang berupa mobil itu. Oh mobil, bukan kantor BPJS jalan-jalan Pak? Ya. Bukan. Bawanya susah. Susah ya? Ini kantor digeser, Iya. susah Kayak itu. jadi angkat gitu ya. Iya, dikira Jadi gerobak kali. kita BPJS keliling, Iya. ya, tetapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu kita memperluas upaya kita menjangkau masyarakat dengan BPJS online. Oh, ini apalagi nih Pak? Ini apalagi nih Pak? BPJS online. Ini apalagi nih Pak? Kan semua masyarakat sejak pandemi itu akrab dengan Zoom ya. Benar. Kerja aja Zoom, sekolah aja Zoom. Semua serba Zoom. Iya. Semuanya. Jadi Oh, kita iya. kerjasama dengan desa atau puskesmas atau sekolah itu disediakan Zoom, fasilitas Zoom. Oke. Sehingga masyarakat itu cukup datang ke puskesmas atau ke kantor desa, ada Zoom, Oke. di sebelah sananya petugas BPJS. Oh dari kantor BPJS Kesehatan? Tuh, BPJS Kesehatan. Jadi artinya bisa hanya untuk informasi atau ada administrasi, Perubahan data gitu Pak ya? atau ada pengaduan dan sebagainya. Jadi seperti seakan-akan ada di kantor BPJS. Ya. Oke, Ini yang oke. terus kita Memudahkan sih ya. memudahkan sekali Betul. karena bisa menjangkau. Karena walaupun yang BPJS keliling itu kadang-kadang 2-3 jam itu. Betul. Iya. Itu waktu Sempat perjalanan jauh. ada Itu waktu, Pak ya. Dengan online, Online. apalagi sekarang ada mungkin Starlink dan Iya, sebagainya, iya. itu bisa terjangkau semuanya. Iya, Dan kita jadi- pun sekarang makin banyak hadir di mall pelayanan publik. Oh di mall pelayanan Iya. publik sambil ngomong sambil ngurus BPJS Iya. Kesehatan. Siap. Iya, jadi mall pelayanan publik ini kita Kemenpan RB itu sangat ini kan memperluas lah. Oh. Kita selalu hadir di situ. Oke. Kita memprioritaskan. Jadi Siap. ada kantor kita yang kita tutup, kantor kabupaten untuk Oh, pelayanan. ada itu Pak. Oh, kantornya ditutup, dipindahkan Betul. ke? Ya, Kabupaten Ngawi itu. Oke. Ditutup, dipindahkan ke mall pelayanan publik Publik, saja. cukup. Jadi Cukup di situ ya. Karena mengingat Ada mungkin lebih- kafe, ada apa Iya, sih? Iya. Lebih mudah akses di sana ya Pak ya? Ada accessible. Iya. Saking mementingkan kemudahan peserta, kantornya ditutup, Iya. dipindahin ke mall Pindahin. pelayanan publik. Ini benar-benar Wah, bukti nyata. luar biasa Jadi sih. emang
BPJS Kesehatan itu benar-benar dia memikirkan sampai ke hal Iya, kecil. saya baru tahu nih kalau gini nih. Pokoknya Betul, akses kemudahan semua dipikirkan semua. Aduh. Nah sekarang tinggal bagaimana kita nih Iya, sebagai iya. masyarakat juga dukung program ini Iya. dengan menjadi peserta JKN, ya Benar, Pak ya, benar. mengedukasi yang lain juga dan pastikan kesehatan kita selalu aktif. Iya, jadi jika memang masih ada komentar BPJS Kesehatan ngurusnya ribet, daftarnya ngantrinya lama segala macam, sekarang sudah mudah, sudah bisa dari rumah aja pakai WA Pandawa, pakai aplikasi Mambo JKN, sambil tiduran, sambil ngopi, sambil apa lagi, ngapain bisa? Bisa. Tanpa harus ke kantor cabang ya Pak ya? Iya. Jadi itulah kemudahan dari BPJS Kesehatan untuk menjawab ekspektasi dari peserta. Kan pengen mudah, pengen cepat nih aplikasi, Nah. silahkan pakai. Nah. Yang penting ada paketnya ya. Ya. Yang penting ada kuotanya. Betul, semua udah ada, mau online, offline, semua udah disediakan. Iya. Kalau mau ke mall juga bisa ada ketemu mall pelayanan publik. Di sana juga ada pelayanan BPJS Kesehatan. Nah. Apalagi kemudahan apa lagi yang kita perlu? Tinggal dari kitanya aja. Iya, tinggal dari kita aja. yang mau akses. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini benar-benar seru banget Iya. ya podcast kita kali Tapi ini. mungkin sebelum kita tutup ada nggak sih pesan-pesan Bapak apakah buat pemerintah daerah atau mungkin buat masyarakat di luar sana yang mungkin belum terdaftar atau pemerintah daerah yang belum terdaftar atau yang telah mendaftarkan masyarakatnya mungkin nggak? Ada nggak Pak? Oke, ya, jadi terakhir tentunya ucapan terima kasih nih Oke. kepada Pemda ya tadi ya. 33 provinsi sudah UHC, 452 kabupaten kota sudah UHC. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah beserta tentunya DPRD-nya gitu Oke, ya. iya. Karena komit untuk mensukseskan program JKN ini. Kepada badan usaha juga yang sudah mendaftarkan pekerjanya, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya tentu Pemda yang belum UHC gitu harapannya ayo ya, semuanya rame-rame dari 452 menjadi 514 seluruhnya, 33 menjadi 38 dan amin. para pengusaha yang belum mendaftarkan seluruh pegawainya ayo daftarkan. Nah, terus tentunya kepada masyarakat umum terima kasih yang selalu konsisten membayar iuran gitu ya, tetapi yang kalau belum membayar iuran, kalau nggak sakit, sebaiknya rajin membayar iuran Karena sakit kita nggak tahu kapan. Seperti sedekah. Ya, Dan benar. kita tidak tahu Sedekah. kapan. Benar. Kapan akan Kapan. sakit gitu Betul, ya. betul, Jadi betul. supaya semua gotong royong ini berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Luar Wah, biasa. jadi kita menyimpulkan bahwa semua itu kita saling berkontribusi, Yes. kita semua saling mendukung, kita semua juga saling majukan Benar. program ini bersama-sama. Benar. Ya. Karena program JKN ini punya kita Punya bersama, Oh, punya pemerintah, oke. punya pengusaha, punya masyarakat, punya Ya, semuanya. betul. Semua terlibat dan semua saling mendukung. Betul. Benar sekali. Dan jangan lupa pastikan nanti bakal ada kado untuk HUT Republik Indonesia. Iya, dengan- Agustus ini BPJS bakal kasih kado. Iya, mencapai Universal Health Coverage, Coverage. Oke. luar biasa sekali. Oke. Banyak banget inovasi-inovasi yang telah BPJS Kesehatan dan telah terinformasikan kepada masyarakat. Semoga dengan hal ini masyarakat jadi tahu, oh sekarang udah gampang. Sekarang BPJS sudah semakin baik, Oke, guys. terima kasih banyak. Makasih. Ya, Pak. Ini- Semoga sehat selalu ya, Pak. Selalu. Iya, Semoga iya. dimudahkan dalam mengemban amanah, Pak. Semoga Bapak juga Sama-sama. diberikan kesehatan segalanya, pokoknya Siap. diberikan kelancaran. Amin. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Oke. Itulah semua podcast kita kali ini dengan Pak David Bangun. Dapat lagi dong, Mas. Jangan sampai tidur. Nah, karena kalau itu ganti nama. Ganti nama. Luar biasa sekali banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis. Saya Yoma. See you next time. BPJS Kesehatan.